Bapa, berkuasalah Roh-Mu atas kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Berbicaralah dan sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Sebab kami adalah murid-murid-Mu, kami mempunyai telinga seorang murid, kami adalah ladang yang subur, tanah yang gembur. Kami siap bertumbuh, berbuah dan berakar. Dan buah kami itu lebat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami di dalam nama Tuhan Yesus siap berbuah yang lebat. Terima kasih Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati Tuhan. Kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom Elohim Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saya kalau udah nyembah pasti nangis Bapak Ibu. Dan selalu saya menyiapkan dua sapu tangan. Ini masih ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat Natal ya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kabar Natal buat kita semua. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita buka Alkitab kita di kitab Matius ya. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, tapi kita lihat saja nanti. Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Puji Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus lahir, seringkali yang disampaikan beritanya adalah sukacita, adalah kebahagiaan, kegembiraan. Karena betul, itu kabar baik. Tetapi kita tahu bahwa ketika Yesus Tuhan lahir, ada banyak anak-anak di Yerusalem dibunuh, dimatikan oleh Herodes. Saudara bisa bayangkan bahwa seolah-olah kalau kita melihat peristiwa ini, Tuhan itu tidak fair, Tuhan itu tidak adil. Bagaimana mungkin seorang pribadi yang begitu kita muliakan, begitu kita agungkan, bahkan dia juru selamat dunia, tiba-tiba kita bertemu dengan kenyataan bahwa ketika Tuhan lahir, ada banyak anak-anak dibunuh. Peristiwa ini persis ketika Musa lahir, lalu semua anak-anak Ibrani, orang-orang Yahudi, anak-anak Israel, itu dibasmi oleh Firaun. Tetapi puji Tuhan, Musa diselamatkan oleh bidannya. Peristiwa Yesus lahir itu mirip dengan peristiwa Musa lahir. Musa lahir membebaskan Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Yesus lahir membebaskan bukan saja Israel, tapi seluruh dunia dari perbudakan dosa. Dibebaskan. Saudaraku. Lalu, berita buruknya adalah ada banyak anak-anak mati di Mesir, dan ada banyak anak-anak mati di Yerusalem, Bethlehem, Yudea, Samaria, semua dimatikan oleh Herodes.
Kalau kita, terutama bagi kita yang saya harap nggak ada ya di sini, orang-orang yang skeptis, orang-orang yang bahkan sedikit liberal atau ateis, kita akan mengatakan bahwa apa-apaan ini? Katanya lahir, menyelamatkan dunia, tapi ini anak-anak pada mati. Saudara bisa bayangkan seorang ibu kehilangan anak-anaknya. Saya dulu waktu masih muda tinggal di kos-kosan di Ciawi 3 di Kebayoran Baru. Itu punya induk semang ya. Ibu kos itu punya adik. Adiknya itu 2 anaknya seketika mati ketika mereka liburan ke pantai di Carita. Bayangkan saudara, kalau disebabkan oleh alam mungkin masih bisa terima, tapi anak-anak ini masih kecil-kecil 2, laki perempuan, meninggal, terbakar tubuhnya oleh karena kakeknya sendiri membakar api unggun dan apinya itu menyambar anak-anak ini. Bisa bayangkan, ibunya pulang dari Carita meraung-raung, menangis-nangis berbulan-bulan sampai seperti akhirnya, seperti orang sakit jiwa. Selalu melamun, tidak mau makan, menangisi, meratapi anaknya yang tiada. Ini seperti kisah ini. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saya waktu baca ayat ini saya juga nangis, sedih. Bisa membayangkan seorang tua, seorang ibu itu kehilangan anaknya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dengar baik. Kalau kita hanya membaca kitab suci dari perspektif kita, bukan dari perspektif Allah, kita kehilangan imannya. Dan sekarang saya akan memberikan kabar baiknya buat kita semua, supaya kita ketika mendengarkan peristiwa kematian bayi-bayi ini, anak-anak di bawah 2 tahun ini, kita sekarang tidak lagi berduka. Mari kita buka kitab Matius lagi, ya. Matius 18, Bapak Ibu. Ya, supaya kita tidak berduka, supaya kita tidak bersedih dengan kematian anak-anak ini. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi anak-anak kecil selalu punya malaikat. Jadi oleh karena itu, setiap anak-anak kecil yang mati, entah kecelakaan, entah musibah, entah karena orang tuanya, entah karena kelalaian orang tuanya, anak-anak ini masuk surga karena ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ya, saudara sekalian, kita selalu senang lihat anak kecil. Betul tidak? Sampai umur 2 tahun kita begitu bahagia, pola tingkahnya begitu menggemaskan, begitu lucu dan sangat membuat kita terhibur. Kita mungkin capek, stres cari nafkah, ya, pulang-pulang lihat anak kita, wah kita bahagia. Tapi setelah mereka akil balik baru kita mulai stres. Iya kan? Anak-anak ketika akil balik mulai punya dosa-dosa yang muncul. Tapi waktu dia di bawah usia 2 atau 3 tahun, kita begitu bahagia karena mereka seperti malaikat. Sudah dapat hiburannya? Jadi gak usah
khawatir. Ketika saya membaca ayat ini saya bahagia. Jadi anak-anak ini walaupun dibunuh oleh Herodes, walaupun dibunuh oleh Firaun zaman Mesir dulu, anak-anak ini ada di surga. Amin, saudaraku. Karena ada malaikat Bapakku yang memandang wajah Bapakku di surga. Nah, sekarang mari kita lihat peristiwa lain lagi, ya. Ini kan tadi peristiwa kematian anak-anak. Tetapi bagaimana dengan silsilah daripada Tuhan Yesus yang di dalamnya itu ada berita yang tidak cukup baik, ya. Mari kita buka di Injil Matius. Ini kenapa ya? Injil Matius, Bapak Ibu, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kitab Matius tentang silsilah Yesus itu sangat berbeda dengan kitab Lukas tentang silsilah Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat kitab Lukas itu ya, mari kita buka sedikit kitab Lukas ya. Lukas 3 ya, ayat 23 sampai dengan 38. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, nanti saya jelaskan ini kenapa disebut menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Shealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim,
anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Saudara lihat, jadi silsilah di Lukas itu bicara tentang sejarahnya Yesus dari Adam. Perhatikan baik-baik. Sejarahnya Yesus dari Adam, tetapi dikatakan di ayat yang pertama, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Ayo, kenapa disebut menurut anggapan orang? Jadi ceritanya perbedaan kitab silsilah Yesus di kitab Matius dengan di kitab Lukas adalah di kitab Lukas ini silsilah Yesus itu menurut garis keturunan ibundanya Maria. Itu sebabnya dikatakan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Sebab apa? Sebab garis keturunan Ibrani, hukum Levirat itu tidak mengenal anak mama, nggak bisa. Karena pembawa marga, pembawa farm, pembawa suku adalah bapaknya. Jadi disebutlah, walaupun itu menurut garis keturunan Maria, disebutlah dia anak Yusuf. Karena apa? Karena suami daripada Maria adalah Yusuf. Sudah dapat? Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun garis keturunan Yusuf di Matius dan garis keturunan Maria di Lukas, kalau kita merunut tadi, mereka bersama-sama tetap dari keturunan Abraham, dari keturunan Daud. Jadi pada saat kita melihat tadi Daud itu kalau di kitab Matius melahirkan Salomo, terus sampai ke Yusuf, suami Maria. Memang Yusuf lahir dari keturunan Salomo, Yehuda, betul. Tetapi Maria lahir dari Daud memperanakan Natan. Jadi ada anak Daud yang bernama Natan, bukan hanya Salomo, dari istri yang lain. Natan. Terus dari Natan lahirlah Maria. Begitu Maria bertunangan dan menikah dengan Yusuf, maka anaknya tidak bisa disebut anak Maria, harus disebut menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Sudah dapat sekarang? Amin. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab. Amin. Kalau kita tidak mengerti ini, orang-orang skeptis, ateis, orang-orang liberal kan berkata Alkitab tidak nyambung. No, beda Bapak Ibu sekalian. Sudah nangkap Bapak Ibu? Tetap garis keturunan Daud. Maria melalui anak Daud yang bernama Natan, sementara Yusuf dari Salomo. Tadi kita sudah mendengar kisah yang mengharukan dan menyedihkan tentang anak-anak dibunuh, tetapi puji Tuhan Alkitab menjelaskan bahwa ada malaikat mereka yang memandang wajah Bapakku yang di surga.
Amin. Kita merasa aman sekarang. Kita tidak merasa tertuduh. Kita diselamatkan, kok anak-anak pada mati demi kita. Yesus lahir demi kita, kok anak-anak pada mati? No, anak-anak itu punya malaikatnya di surga yang mengerti, katakan amin. Jadi aman. Dan hari ini kita akan melihat lagi yang lebih tragis. Kita buka kembali ke kitab Matius ini. Matius 1 tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Matius 1 ya, ayat yang ketiga, kelima, dan keenam. Itu akan menjadi perhatian kita. Demikianlah firman Tuhan. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Sejarah Yesus Kristus melalui Yusuf, bapaknya, itu nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah. Hubungan darah Yesus itu melalui Maria, ibunya. Sebab Yesus dikandung dari Maria melalui Roh Kudus. Jadi darah Yesus itu darah Maria. Yang mengerti, katakan amin. Tidak ada darah bapaknya. Tetapi kenapa Tuhan menampakkan silsilah dari Yusuf yang tidak ada hubungannya dengan Yesus secara darah, dan dimunculkan dalam kitab suci? Kenapa? Karena Tuhan ingin menampakkan kepada kita bahwa secara hukum, perhatikan baik-baik, secara hukum yang menjadi bapak yang sah daripada Yesus adalah Yusuf. Tidak mungkin di kakaknya dia adalah tidak berbapak. Secara duniawi loh, yang mengerti, katakan amin. Di kartu keluarganya nama bapaknya Yusuf. Jadi udah nangkep ya. Walaupun tidak ada darah Yusuf, tetapi secara hukum, ingat, bapak kita itu sangat taat pada hukum. Secara hukum Yusuflah bapaknya. Nah, sekarang kembali lagi. Silsilah dari Matius ini adalah silsilah raja-raja daripada Israel. Setelah Daud raja, lalu Salomo, terus semuanya itu raja. Sampai pembuangan ke Babel itu semua para raja. Para raja. Kalau di sejarahnya Maria di kitab Lukas tidak ada raja kecuali Daud. Tapi habis Daud adalah Nathan anaknya, tidak Salomo. Ini setelah Salomo itu raja Yehuda semua, Rehabeam dan seterusnya. Nah, tapi kita kembali lagi ke peristiwa Yehuda dan Tamar. Mari kita lihat. Yehuda memperanakan Peres dari Zerah dan Zerah dari Tamar. Saudara, siapakah Tamar? Tamar itu adalah menantunya Yehuda. Peristiwa Tamar memiliki anak kembar yang bernama Peres dan Zerah itu adalah sesungguhnya aib, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena menantu, mohon maaf, berhubungan dengan mertua. Siapa mertuanya? Yehuda. Kok bisa, Pak Pendeta? Kok bisa, Pastor? Pak Gembala, kenapa begitu? Ceritanya, menurut hukum Levirat, seorang suami kalau menikah dengan seorang wanita tidak mempunyai keturunan,
Maka hukum Levirat Yahudi, adik dari suaminya ini kalau dia laki-laki wajib menikahi iparnya ini. Jadi ketika itu suami daripada Tamar itu adalah anak Yehuda bernama Er ini jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan mematikan Lalu adiknya yang bernama Onan harus menggantikan posisi sebagai suami daripada Tamar. Lalu menikahlah Onan dengan Tamar. Tetapi ketika Onan dan Tamar berhubungan sebagai suami istri, ya mohon maaf, Onan tidak menginginkan spermanya itu membuahi Tamar. Jadi dia membuangnya di luar. Itulah sebabnya muncul istilah onani. Dari kata onan. Ketika Onan berbuat begitu, murkalah Tuhan, lalu dibunuhlah Onan oleh Tuhan. Matilah Onan. Ada adiknya. Jadi Yehuda punya anak laki-laki 3. Onan, dan Sela. Adiknya Sela masih kecil, tetapi Yehuda berjanji kepada Tamar. Saudara, ketika Yehuda berjanji kepada Tamar, dia bilang apa? Kamu tunggu ya, sabar ya. Nanti kalau Sela sudah dewasa, aku akan menikahkan dia dengan engkau. Tamar bilang, oh siap. Lalu Tamar pulang ke rumah orang tuanya. Ditunggu-tunggu ya. Purnama berganti purnama, bulan, tahun berganti tahun. Ya, nggak nongol-nongol. Yehuda membawa Sela untuk melamar Tamar. Marahlah Tamar karena dia punya hak untuk memiliki warisan, meneruskan garis keturunan Levirat daripada Dia menagih janji itu ke Yehuda. Yehuda tidak menggenapinya. Ketika Yehuda telah menjadi duda karena istrinya meninggal dunia, Yehuda tiba-tiba dijebak oleh Tamar. Tamar berpura-pura menjadi seorang perempuan sundal, berpura-pura menjadi seorang pelacur, mohon maaf. Lalu Yehuda menghampiri Tamar. Mereka transaksi sebagaimana adanya transaksi wanita, katakanlah wanita nggak benar begitu. Saudara tahu, lahirlah Peres dan Tamar. Apa artinya Peres? Peres artinya penerobos. Saudara, orang kalau baca Alkitab, saya ini mau nangis. Kalau kita baca Alkitab, kita selalu inginnya yang baik-baik saja. Nah, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia Allah yang baik. Maka tadi kita menyembah, kita bermazmur, kita berkata-kata Engkau baik, sungguh baik. Itu nggak bisa kita bahas karena itu dalam. Ini buktinya. Karena Tuhan itu baik, Dia bisa menerima hubungan yang aib antara Tamar dan Yehuda melahirkan Peres. Dan Peres itu disebut penerobos. Bukankah Allah kita Allah yang melakukan terobosan? Ketika engkau susah, engkau galau, engkau kalut, engkau sedang buntu, Tuhan datang menerobos hidupmu dan memberikan jawaban doa, jawaban solusi, jawaban jalan keluar. Ketika engkau berseru, Tuhan datang. Bukankah Dia adalah penerobos?
Ketika dunia dalam kegelapan, tiba-tiba Tuhan menerobos. Dia mengirimkan malaikatnya Jibril mendatangi Maria. Engkau akan mengandung, dan anak yang kau kandung itu akan menjadi penebus dosa manusia. Beri nama dia Yesus. Yosua Hamasia. Allah menerobos. Itu Allah. Jadi kita nggak bisa sombong. Oh, kita baik, kita benar. No. Tuhan menampakkan kepada kita, Dia punya silsilah keturunan yang tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita, supaya engkau tidak berlaku cemar. Aku sudah menguduskanmu, aku sudah menguduskanmu, menebusmu dari dosamu, dan engkau sekarang tidak perlu lagi memandangku dengan malu. Karena aku sudah membebaskanmu. Itu Tuhan. Tuhan gak malu kan? Punya silsilah aib. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau bagi orang-orang skeptis, ini aib. Apa itu Yesus? Saudara dengar baik. Walaupun sejarahnya aib, tapi Yesus tidak aib. Yang mengerti katakan amin. Sebab Dia Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Dia firman. Firman Allah jadi manusia. Karena Dia Allah. Tamar itu juga seperti Allah kita. Gigih menuntut haknya. Karena dia harus menegakkan hukum Levirat. Dan Allah kita itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang mengerti katakan amin. Dia gigih untuk tetap. Bahkan dia mengatakan, aku tidak pernah membatalkan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Maksudnya menyempurnakannya. Keren banget. Dan ketika Tuhan melakukan ini, kita akan tercengang-cengang. Ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ini lagi. Siapa Rahab? Rahab ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adalah, mohon maaf, wanita pelacur yang ketika itu dia ada di tembok kota Yeriko. Ada 2 pengintai dikirim oleh Yosua ke kota Yeriko untuk memata-matai kota itu sebelum mereka menghancurkannya. Mereka sedang menganalisa kelemahan dan kekuatan kota itu. Lalu Yosua mengirimkan para pengintai itu. Dan ketika pengintai itu diketahui oleh Raja Yeriko, mereka berdua disembunyikan oleh Rahab. Disembunyikan di sotok rumahnya, ditutupi jerami. Tetapi Rahab bilang, berjanjilah kepadaku, kalau Israel membasmi Yeriko, engkau akan menyelamatkan aku dan seisi rumahku. Apa kata para pengintai itu? Mereka bilang, siap, kami akan mengamankan keluargamu. Jadi amanlah 2 pengintai ini. Oleh karena siapa? Pelacur. Siapa di sini yang masih menganggap rendah? Orang lain. Yang masih menganggap dirimu lebih baik dari orang lain. No. Tuhan kita tidak malu. Punya sejarah silsilah. Seorang pelacur yang mengerti katakan amin. Yang nggak mengerti kan bengong. Kok gitu ya Pak ya? Kita tuh selalu ingin yang indah-indah, yang no. Bapak Ibu sekalian, Tuhan datang justru untuk orang-orang seperti ini, seperti kita yang nggak layak. Amin. Amin.
Berjanjilah kepadaku, kata Rahab, kalau engkau menghancurkan Yeriko, engkau menyelamatkan kami sekeluarga. Siap, kata pengintai itu. Dan amanlah mereka. Dan justru, dengar Bapak Ibu, dari Rahab lahirlah siapa? Boas. Keren banget. Boas artinya apa? Boas tadi kalau Peres artinya penerobos, Boas artinya apa? Penebus. Penebus, pelindung. Bukankah itu seperti Allah kita, bahwa Dia adalah penebus dan pelindung kita? Yang mengerti kata amin? Silakan beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, Boas itu seperti Allah kita, pelindung, penebus. Dan ketika kita menganggap orang lain rendah dan tidak ada apa-apanya, justru Tuhan peduli kepada orang-orang rendah, orang-orang lemah. Itu sebabnya Tuhan meninggalkan 99 yang tidak butuh Tuhan, mencari satu orang yang butuh Tuhan. Domba yang hilang dia cari, yang lemah dia cari, yang tersiksa dia cari, yang miskin dia cari, yang menderita dia cari, yang kehilangan masa depan dia cari, yang butuh Tuhan dia cari. Itu Tuhan. Dia tak butuh. Kadang-kadang kita 99 orang. Amin Bapak Ibu. Ini kita harus mengerti betul bagaimana sebuah cerita di Alkitab itu dituliskan supaya ada iman. Jadi Boas ini lahir dari Rahab. Puji Tuhan. Setelah Boas dewasa, akhirnya dia mempersunting Rut. Siapa Rut? Rut bukan orang Yahudi. Rut orang Moab. Bayangkan itu saudara. Rut itu keturunan orang asing. Orang asing yang tiba-tiba memiliki iman karena kasihnya kepada mertuanya yang bernama Naomi. Karena mereka sama-sama janda, mereka sama-sama miskin papa, kehilangan masing-masing suaminya. Naomi kehilangan Elimelek, sementara Rut kehilangan anaknya, suaminya, dan mereka berdua janda. Tetapi Rut sayang sekali kepada Naominya, kepada mertuanya. Di sini siapa yang sayang kepada mertua? Ada lu menantu sama mertua nggak pernah berhenti berantem. Menantu cemburu, mertua suaminya disayang, mertuanya. Menantu cemburu, istrinya lebih sayang kepada mertuanya. Banyak yang kayak begitu. Tapi Omi sangat dirawat oleh Rut. Sampai Rut bilang, kemanapun kau pergi aku ikut. Aku akan menyembah Allahmu. Aku akan menjadi bangsamu. Bangsamulah bangsaku. Allahmulah Allahku. Itu kata Rut. Jadi kita melihat di sini saudaraku, ada iman dalam diri Rut. Dia ingin mendharma baktikan dirinya untuk menjadi penyembah Allahnya Yahweh, Allah Rut, Allah Naomi. Rahab dengan iman, makanya Rahab ditulis di kitab Ibrani, sejarah pahlawan-pahlawan iman. Disebut dia. Dan kita juga bertemu dengan Tamar yang begitu gigih untuk menegakkan hukum Levirat. Ada iman. Tamar ada iman, Rahab ada iman, Rut ada iman. Semuanya ada iman. Dari orang-orang yang kita anggap rendah. Dari situ, ketika Boas menebus Rut. Jadi ketika Rut dan Naomi pulang dari Moab dan kembali ke Bethlehem, semua pada nangis.
Dulu Ruth yang begitu kaya, punya Elimelek, punya Mahlon, punya Kilion, 2 anak laki-laki yang gagah ganteng, tiba-tiba pulang sendirian, miskin papa, dan merataplah Naomi. Dia bilang apa? Jangan panggil aku lagi Naomi. Naomi itu artinya menyenangkan. Panggil aku Mara. Artinya apa? Pahit. Aku mengalami kepahitan hidup. Tapi Naomi, waktu dia menyebut dirinya pahit, Ruth muncul sebagai penyembuh. Yaitu apa? Kasih Ruth. Dia merawat Naomi, dia memberi makan, dia bekerja membanting tulang, mengabdikan dirinya menjadi semacam lebih rendah dari budak belian untuk bekerja di tempat Boas. Yaitu apa? Tukang pungut. Itu jelai-jelai apa? Sisa-sisa jelai dipanen. Itu kan lebih rendah daripada budak. Sementara budak-budak itu memanen jelai, dia lebih rendah. Dia pungut-pungut itu, mohon maaf, kayak pengemis. Itu Ruth. Demi supaya dia memelihara Obi, mertuanya. Ini luar biasa, keren banget kasihnya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahwa ketika seorang asing yang tidak dipandang, bahkan Moab ini kan musuhnya Israel, selalu berperang dengan Israel. Tiba-tiba dia membaktikan dirinya menjadi penyembah Yahweh, tetapi dia begitu sayang kepada Omi, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dari seorang menantu yang kaya raya menjadi pengemis, pungutin. Kerjanya luar biasa. Saya kalau cerita ini saya selalu mau nangis. Karena apa? Sebuah kisah yang memunculkan iman itu akan membuat jiwa saya karena Roh Kudus bekerja. Betapa kasih Allah itu luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita memandang rendah kasih Tuhan. Boas akhirnya menebus Ruth. Kenapa? Karena hanya Boas yang bisa menebus harta milik Elimelek. Jadi ketika Omi, ya, istrinya Elimelek yang sudah mati, pulang ke Bethlehem, dia harus menjual harta miliknya supaya mereka bisa hidup. Yang harus membeli harta milik mereka itu cuma Boas sebagai kerabatnya, supaya garis keturunan Elimelek itu diteruskan. Nah, Boas kenapa bisa cuma dia belum menikah, walaupun umurnya hampir sama dengan Elimelek, udah tua juga, tetapi Boas lah yang bisa membeli karena dia sudah tua tapi dia belum menikah. Jadi kalau dia membeli harta miliknya Elimelek, dia harus menebus juga Ruth, janda anak-anak daripada Naomi. Nah, ketika itu dilakukan, selamatlah Naomi. Saudara tahu, pernikahan Boas dengan Ruth melahirkan Obed. Obed artinya apa? Tadi kita bertemu dengan Peres, artinya penerobos. Lalu Boas artinya penebus, pelindung. Lalu Obed artinya apa? Penyembah. Keren banget ya. Makanya gak heran Daud tuh punya buyut penyembah. Makanya Daud jadi penyembah. Saya kenapa suka berdoa dan menyembah? Kenapa? Karena ibu saya suka berdoa. Ibu saya setiap jam 12 malam pasti berdoa. Setiap malam. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan nasihat dia sama saya waktu saya masih kecil, masih SD. Nah, kalau mau tidur jangan lupa berdoa. Dan dia selalu mengajarkan kepada saya doa Bapa kami. Itu udah paling simpel. Ya cuma itu yang saya bisa doa.
Jadi kalau saya nggak doa, pasti saya tidurnya nggak tenang, pasti saya dapat mimpi buruk. Tapi begitu saya berdoa, saya tenang. Jadi impartasi dari orang tua, dari nenek kakek kita itu akan melahirkan kita seperti apa. Yang mengerti kita kan amin. Ini kurang mantap suaranya karena pada nggak yakin. Jangan-jangan nih karena belum melakukan impartasi kepada anak-anaknya. Saudara, yuk kita lakukan impartasi kepada anak cucu kita. Impartasi. Nggak usah banyak omong, nggak usah banyak cincong. Tanganmu letakkan saja di kepala atau di bahu mereka, dan dengan iman kau berkata, jadilah seperti yang kau kehendaki Bapa. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Saya menjadi seorang penyembah, saya menjadi seorang pendoa. Maka tadi kalau saudara melihat saya begitu lama, begitu menikmati, begitu enjoy dalam doa, itu karena impartasi. Yang mengerti katakan amin. Nah, Obed itu menjadi penyembah. Bukankah Allah kita Allah yang suka berdoa? Yesus pagi-pagi benar dia selalu berdoa. Kalau kita pagi-pagi benar selalu buka WA. Enggak ya? Oh, di sana ya, di ujung burung. Kalau di sini pagi-pagi benar berdoa. Puji Tuhan. Lalu, Bapak Ibu sekalian, Isai memperanakan ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Siapa istri Uria? Betseba. Kenapa nggak disebut Betseba? Nah, kok Tuhan di sini agak-agak gimana gitu ya? Kok nggak disebut namanya istrinya Uria itu Betseba? Karena menurut sejarah Betseba agak-agak menggoda Daud. Yang mengerti katakan amin. Makanya Alkitab melihat, ini agak-agak kurang benar ini. Suaminya bertempur, harusnya ketika dia mandi, ketika Daud ada di sotoh istananya, itu dia harusnya lari menyembunyikan diri. Tapi malah dia katain sejarah ya, memang tidak tertulis di Alkitab, tapi ada sejarah Israel, itu dia agak menggoda. Makanya ketika dia dihampiri oleh Daud, harusnya dia menolak. Harusnya dia melarikan diri. Tapi dia diam saja. Oke, kita akan berkata, Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta ini? Itu kan raja, siapa yang bisa nolak? Coba. Presiden datang, gimana kau mau menolak? Dengar baik. Kalau dia sedikit bereaksi menolak, saya yakin Daud juga akan sedikit grogi. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Ini problemnya adalah Daud harusnya berperang, karena biasanya sedang bertempur ini. Sudah 12 tahun dia menjadi raja, ini adalah masa-masa peperangan. Dia tidak berperang. Hasrat untuk membunuh musuhnya tidak dia kerjakan, tapi akhirnya dia lari belok menjadi hasrat yang lain. Makanya kenapa laki-laki kalau tidak memiliki hasrat yang benar, yaitu memburu Tuhan, mencari Tuhan, memburu kekudusan, mencari kekudusan, maka dia akan melarikan dirinya. Gairahnya bukan gairah kepada Tuhan, tapi gairahnya kepada gairah yang lain. Ini bukan hanya laki-laki sebenarnya, tapi wanita juga. Ya, mengerti katakan amin. Jadi kita harus membelokkan gairah kita ini, harus benar-benar kepada keilahian, kepada kekudusan, kemurnian, kesucian. Dan itu yang Tuhan mau. Daud, entah bagaimana dia leye-leye, dia refreshing, healing, mungkin ya, bahasa sekarang healing. Dan dia melihat Betseba. Dan Alkitab tidak menuliskan nama dia, tapi istri
Uria. Kenapa Uria? Uria ini orang Het. Sama seperti tadi Rut orang Moab. Ini Uria orang Het, bukan orang Yahudi asli. Dia adalah tentara yang direkrut dari orang Het yang bersedia menjadi orang Ibrani dan menyunatkan dirinya lalu menyembah Allah Yahweh. Itu Uria, dan dia adalah tentara yang sangat setia, sangat militan, sangat ingin bekerja. Maka ketika Uria dipanggil pulang oleh Daud untuk healing dengan istrinya, karena ini siasat Daud. Ketika Daud melihat bahwa Batseba hamil, dia panggil Uria supaya jangan ketahuan kehamilan karena Daud. Tapi Uria nggak mau. Makanya Alkitab lebih meninggikan Uria. Ditulislah istri Uria, bukan Batseba, karena Uria lebih dianggap sebagai seorang yang berdedikasi dan setia. Dari peristiwa itu anaknya mati, lalu akhirnya Uria juga mati karena Daud punya siasat licik. Tetapi dia menikahi Batseba dan Batseba melahirkan siapa? Salomo. Apa arti Salomo? Damai sejahtera. Itu kan Allah kita. Pertama tadi siapa? Peres, Allah penerobos. Lalu Boas, Allah pelindung penebus. Lalu Obed, Allah yang suka berdoa, menyembah. Makanya kita kan diminta Tuhan berdoa mulu, betul nggak? Ada apa-apa berdoa, ada apa-apa menyembah, ada apa-apa berdoa. Karena Allah kita karakteristiknya penyembah. Amin. Yesus pagi-pagi benar menyembah, berdoa. Lalu dia selalu memberikan damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak sama yang diberikan oleh dunia. Itu keren banget. Itu kenapa kita selalu, kalau sudah ditebus Tuhan, kita selalu tenang, damai, tentram, walaupun kadang-kadang tidak punya duit. Betul? Kok cuma satu yang ngomong? Yang lain, aku nggak mau, aku kalau punya duit baru tenang. Saudara dengar baik. Kita hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman Allah. Jadi kita hidup bukan hanya dari duit. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini pesan Tuhan jelas bahwa Tuhan tidak memandang muka. Dia tidak merendahkan kita. Asal engkau sungguh-sungguh dan bertobat, Tuhan akan datang menghampirimu. Kalau Tuhan melakukan itu kepada Tamar, kepada Rahab, kepada Rut, dan kepada Batseba, Ia juga bisa melakukannya kepada kita semua. Tuhan tidak memandang muka. Kasih-Nya sama dari dahulu sampai sekarang. Dahulu Ia melakukannya kepada Rahab pelacur itu, kepada Tamar yang menjebak mertuanya, bahkan kepada Rut orang yang lemah, yang miskin papa, bahkan kepada Batseba. Tuhan juga bisa melakukannya pada kita sekarang. Mari masing-masing Bapak Ibu sekalian, pesan Natal hari ini, jangan lupakan Tuhan, bahwa Dia selalu baik buat kita. Dia Allah yang menerobos untuk membenahi hidup kita, memberkati hidup kita. Dia akan membuat kita kuat. Dia akan membuat kita berjaya. Allah akan menerobos ke dalam hidup kita untuk menolong dan melindungi kita, karena Dia telah menebus kita dari dosa kita.
Dan Tuhan ingin kita menjadi penyembah-penyembahnya. Karena kita telah ditebusnya, kita telah memiliki damai sejahteranya. Oh Yesusku, Engkaulah segalanya. Engkaulah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami bersyukur. Sebab Engkau Tuhan, kekuatan kami, gunung batu kami. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami bersyukur, oh Tuhan. Bangkitkan roh-Mu dalam kami, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkaulah Yesus, segalanya hanya bagimu Tuhan, segalanya. Engkau kekuatan dan jati diri kami ya Yesusku. Kemuliaan-Mu Engkau berikan pada yang lain ya Tuhan. Hanya dari-Mu kemurahan hidup, kekekalan hidup, hanya dari-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Taruh tangan kananmu di dada saat saya akan berdoa. Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau, mengalami kasih-Mu, untuk memiliki kekuatan. Bapa, di dalam nama Yesus lakukan terobosan atas anak-anak-Mu hari ini. Mereka yang menaruhkan tangan di dadanya. Tuhan, teroboslah. Engkau sendiri yang melakukannya. Pulihkan hidup kami, pulihkan masa depan kami, pulihkan jiwa kami, pulihkan roh kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami ingin berdoa di dalam nama-Mu yang kudus. Kami ingin mengalami damai sejahtera, sebab Engkau telah menebus kami dan melindungi kami. Engkau lahir dan membuat kami, Tuhan, bangga karena Engkau membuat kami hidup. Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus yang kudus, hamba-Mu ini berdoa Tuhan. Pulihkan setiap jiwa, pulihkan setiap hati, pulihkan setiap pikiran kami. Roh Kudus bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah dalam nama Yesus. Pulihkan sakit penyakit, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mari berdoa Bapak Ibu sekalian. Engkau yang sakit jiwa, sakit fisik, berdoa dalam nama Yesus. Minta sama Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus. Segala pujian dan kemuliaan, segala pujian dan syukur bagi-Mu Yesus. Oh Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan.
terlalu baik buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala hormat dan pujian hanya bagi nama. Amin. Di dalam nama Yesus, kami telah bersyukur dan berkata, amin. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pastor Antonius Anjar yang sudah memberkati kita semua sore ini. Dan kita akan masuk dalam acara prosesi penyalahan.